Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 11 MIPA. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang sifat dan reaksi pada hidrokarbon. Diharapkan nanti setelah kita mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis keteraturan sifat fisik senyawa alkana. Sifat fisik ini meliputi titik didih dan titik leleh, baik senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Diharapkan kalian dapat membedakan jenis reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama tentang sifat alkana, sifat fisiknya. Alkana merupakan senyawa nonpolar, ya. Ini senyawa nonpolar. Lalu bentuk alkana rantai lurus pada suhu kamar itu berbeda-beda, ya. Ini alkana pada C1, C4 pada suhu kamar itu wujudnya gas, ya. C5 sampai C17 itu cair, sementara di atas 17 atau di atas 18 itu padat. Semakin banyak jumlah atom C, makin tinggi titik didihnya. Adanya rantai cabang pada senyawa alkana itu menurunkan titik didihnya, ya. Alkana larut dalam pelarut nonpolar, contohnya CCl4 atau karbon tetraklorida, ya. Atau pada yang sedikit polar, jadi larut dalam pelarut nonpolar atau yang sedikit polar, contohnya dietil ether atau benzena. Alkana tidak larut dalam air, ya, karena air bersifat polar sementara alkana bersifat nonpolar. Alkana lebih ringan dari air, ya. Ini sudah tidak larut dalam air, lebih ringan. Jadi alkana nanti ketika dicampur dengan air, posisi alkana ada di atas, ya. Seperti minyak. Ini sifat kimia alkana. Kita juga nanti akan membahas tentang reaksi kimia alkana. Alkana dan sikloalkana tidak reaktif, cukup stabil apabila dibandingkan dengan senyawa organik lainnya. Oleh karena alkana kurang reaktif, alkana kadang disebut juga sebagai parafin, yang berasal dari bahasa Latin parum afins, yang artinya afinitas kecil sekali. Alkana dapat bereaksi dengan halogen golongan 7A, ya. Salah satu atom H diganti oleh halogen. Reaksi dengan halogen tersebut dinamakan reaksi halogenasi dan menghasilkan alkil halida. Ini contohnya. Metana ini, ya, CH4 ditambah Cl2 ini menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Nah, ini reaksi ini disebut juga sebagai reaksi substitusi atau pertukaran. Nah, jadi ini satu H-nya diganti dengan satu Cl dari Cl2. Jadi tukeran antara H dan Cl-nya sehingga berubah menjadi CH3Cl, ya. Ditambah HCl. H yang dari sini bergabung dengan Cl, bereaksi dengan Cl menghasilkan HCl. Nah, ini namanya reaksi substitusi atau pertukaran, ya. Nah, yang berikutnya, alkana dapat dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna menghasilkan CO dan H2O. Nah, berikut reaksinya. CH4 ditambah 2H2O menghasilkan CO2 plus H2O. Ini. Jadi alkana, metana dibakar menggunakan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air, ya. Yang berikutnya tentang alkena. Sifat fisika alkena. Alkena memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana. Bedanya, alkena sedikit larut dalam air. Kalau tadi alkana tidak larut dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan rangkap yang akan ditarik oleh hidrogen dari air. Jadi alkena kan memiliki ikatan rangkap dua, ya. Nah, ini sifat kimia atau reaksi kimia dari alkena. Yang pertama, reaksi oksidasi. Apa itu reaksi oksidasi? Oksidasi adalah reaksi pembakaran atau oksidasi alkena akan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi nama lain dari reaksi oksidasi di sini secara mudahnya adalah reaksi pembakaran. CO2 dan H2O ini hasilnya, ya. Contohnya di sini C3H6 propena, ya. Propena dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Tentunya
Kalau mau disetarakan reaksinya seperti ini. Yang berikutnya adalah reaksi adisi atau penambahan khusus untuk H2 gas hidrogen ya. Adisi H2. Reaksi adisi pada alkena merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya putus. Pada adisi alkena, ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi di sini ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal di sini ya. Jadi H2 masuk ke sini, masuk ke C dan C yang pertama dan C yang kedua. Jadi berubah menjadi CH3 di sini dan ini CH2. Dari propena diadisi menggunakan H2 menghasilkan propana. Yang berikutnya adisi halogen atau golongan 7A ya. Gas fluorin, bromin dan iodin. Reaksi adisi oleh halogen akan memutus rantai rangkap alkena membentuk alkana. Jadi hampir sama dengan yang pada posisi adisi H2 ya. Ikatan rangkapnya putus menghasilkan alkana. Nah ini selanjutnya halogen yang masuk atau yang teradisi akan menjadi cabang ya, substituen, nama cabang atau substituen dari alkana yang terbentuk. Sebagai contohnya ini propena diadisi dengan gas Cl2. Nah, satu Cl yang masuk ke C yang pertama dan satu Cl lagi masuk ke C yang kedua. Sehingga ini dari propena diadisi gas Cl2 berubah menjadi 1,2 dikloropropana. Jadi sudah bukan propena lagi tapi propana. Ikatan rangkapnya putus ya. Ini. Yang berikutnya adisi asam halida ya. Adisi dengan asam halida akan memutus ikatan rangkap pada alkena menjadi alkana dengan mengikuti aturan Markov-Nikov. Atom H dari asam halida akan terikat pada atom karbon dari alkena yang tidak simetris yang memiliki atom H paling banyak. Jadi nanti H akan masuk kepada C yang atom H-nya lebih banyak ini, ya. Jika atom C yang berikatan rangkap memiliki jumlah H yang sama, maka halida akan terikat pada atom C yang paling panjang. Ini sebagai contoh yang ini untuk alkena simetris ya. Ikatan rangkapnya membagi sama banyak atom C dan atom H, ini simetris. Sementara contoh yang ini yang pertama ini 2 butena, yang berikutnya ini 1 butena. Ini contoh yang tidak simetris. Ikatan rangkap membagi tidak sama banyak atom C dan H, tidak simetris. Nah, untuk yang aturan yang kedua ini akan kita jelaskan di sini. Ini contoh reaksinya. Ini 1 butena ya, 1 butena akan diadisi dengan hidrogen bromida. Nah, tadi aturannya H akan terikat pada C yang lebih banyak H-nya. Perhatikan, untuk C yang pertama mengikat hidrogen sebanyak 2, sementara C yang kedua mengikat 1 hidrogen. Nah, maka hidrogen akan terikat pada C yang lebih banyak H-nya di sini. Sementara Br-nya terikat pada C yang nomor 2 yang lebih sedikit H-nya. Inilah aturan Markov-Nikov ya. Ini 1 butena berubah menjadi 2 bromobutana. Ini keterangannya. H terikat pada atom C1 karena C1 mengikat 2 atom H dan C2 hanya mengikat 1 atom H. Nah, Br yang ini terikat pada atom C yang nomor 2. Yang berikutnya sifat alkuna. Sifat fisika alkuna. Alkuna memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana dan alkena. Ya, jadi sama persis dengan alkena khususnya ya, karena sama-sama memiliki ikatan rangkap. Alkuna sedikit larut dalam air, sama dengan alkena ini ya. Hal ini disebabkan adanya ikatan rangkap 3 ya, yang akan ditarik oleh hidrogen dari air. Ini sifat kimia atau reaksi kimia dari alkuna. Ini alkuna ya harusnya ya. Yang pertama oksidasi. Ini pembakaran atau oksidasi alkuna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini contohnya C3H4 ya. Ini propuna ya. C3H4 atau propuna dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adisi penambahan H2. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Ini sama persis dengan yang alkena ya. Nah, alkuna mengalami 2 kali oksidasi untuk menjadi alkana. Sebagai contoh ini propuna
diadisi dengan hidrogen menghasilkan propena. Jadi H-nya masuk ke C yang pertama dan C yang kedua menghasilkan propena, diadisi lagi ya, masuk ke sini yang pertama dan kedua dari propena menghasilkan propana. Jadi adisi H2 yang pertama menghasilkan propena, adisi yang berikutnya menghasilkan propana. Adisi halogen ya, sama persis dengan yang alkena. Reaksi adisi oleh halogen akan memutus ikatan rangkap ya, membentuk alkena. Nah, jika berlebih halogennya akan mengubah alkena hasil dari adisi yang pertama menghasilkan alkana. Ini yang pertama propuna, diadisi gas Cl2 menghasilkan 1,2 dikloropropena ini ya. Nah, keterangannya sama tadi dengan alkena. Nah, ini diadisi lagi dengan Cl2, maka Cl yang 2 ini masuk ke C yang pertama dan yang C yang kedua, sehingga menghasilkan 1,1,2,2 tetraklororopana. Aturannya sama persis dengan yang alkena. Yang berikutnya, adisi asam halida. Adisi dengan asam halida akan memutus ikatan rangkap pada alkuna dengan mengikuti aturan Markov-Nikov juga seperti pada alkena. Nah, ini seperti ini. Ya. 1 butuna diadisi dengan HBr, H-nya terikat pada C yang pertama karena di sini punya 1 H, sementara yang C yang kedua tidak punya H, Br masuk ke C yang kedua. Ini 1 butuna menghasilkan diadisi HBr menghasilkan 2 bromo 1 butena. Nah, ini ikatan rangkap yang satunya putus menjadi alkena. Ini keterangannya sama. H terikat pada atom C yang pertama karena C1 mengikat 1 atom H dan C2 tidak mengikat atom H. Br-nya terikat pada atom yang C yang kedua. Demikian. Nah, sebagai penutupnya, ini untuk latihan ya, untuk tugasnya selesaikan reaksi berikut ini, ada 2 nomor ya, A dan B, silakan selesaikan dan seperti biasa ya. Nah, silakan, ini sebagai bentuk pemahaman kalian bisa paham apa tidaknya di sini. Sekian, terima kasih ya, semoga sukses, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dan dapat dipahami. Silakan nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang ya videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.